Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah kawan-kawan, pada diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai berdagang dengan mengambil keuntungan besar. Nah, di sini telah hadir teman-teman kita. Yang pertama, Safira Muksita. Kemudian yang kedua, Kak Lulu Afra. Selanjutnya ada Syawaludin, Rudi Hermawan, Mas Rufah, dan Abi Sugara. Dan saya sendiri, Sri Wahyuni, sebagai moderator. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi inti kita, yaitu tentang berdagang dengan mengambil keuntungan besar, ada lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari jual beli itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama akan saya lemparkan kepada teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri? Baik, saya izin menjawab, moderator. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang definisi jual beli ini? Nah, di sini saya memakai referensi dari kitab Fathul Qorib. Dan di bab buyu, yaitu bab jual beli, yang mana berbunyi wal buyu jam'u bai'in. Lafaz buyu adalah kata jamak dari mufrad bai'in. Nah, seperti yang pernah kita pelajari dalam sertifikasi Qiraatul Kutub, ada isi mufrad, tasniyah, dan jamak. Nah, dari kalimat bai'in ini, bentuk jamaknya adalah buyu'un, yang berarti jual beli, berarti lebih dari satu kan teman-teman? Kita lanjut. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in fadakhala ma laysa bimalin ka khamrin. Jual beli menurut bahasa yaitu menukarkan atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, akad ini memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti khomar. Nah, jadi dalam kata buyu ini diartikan jual beli itu adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu di luar dari harta. Seperti khomar, walaupun khomar itu haram, tapi dia diatur dalam jual beli. Misalnya ada orang menjual khomar gitu kan, jadi itu akadnya juga dinyatakan sebagai jual beli. Kita lanjut ya teman-teman. Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyatin bimu'awadatin. Sedangkan jual beli menurut syara, maka definisi yang paling bagus ialah mempermilikan sesuatu harta pada orang lain dengan adanya tukar-menukar sesuatu. Bi'idzni syar'iyyin aw tamliku munfa'atin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Dengan mendapat izin syara atau mempermilikan manfaat selamanya yang diperbolehkan syara dengan membayar harga yang sebangsa harga. Nah, jadi menurut syara di sini jual beli yaitu kita memiliki harta orang lain dengan cara menukarkan sesuatu atau kita membelinya dengan uang. Nah, itu pembayarannya berupa harta yang sebangsa harta gitu. Jadi misalnya saudara Syawal nih jual sama saya emas sebesar 1 kilogram. Nah, tidak mungkin kan saya bayar dengan 100.000. Itu kan tidak sebanding harganya kan, tidak sebangsa harganya. Jadi saya bayar emas Syawal yang 1 kilogram itu dengan harga yang semestinya. Mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Safira. Jawabannya sangat jelas sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu adakah dalil-dalil yang teman-teman ketahui yang menyebutkan tentang tata cara jual beli dan yang baik dan benar? Silakan kawan-kawan. Izin menjawab moderator. Menurut Quran surah Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratun an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan dia. Dari ayat tadi sudah jelas bahwa kita sebagai umat muslim dilarang memakan harta dengan cara yang batil. Dan dalam ajaran agama Islam, jual beli yang benar dan jujur, saling menguntungkan, suka sama suka, dan ikhlas dengan barang yang sudah ditetapkan harganya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, moderator. Baik, terima kasih Saudari Mas Rufah.
Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pendapat teman-teman tentang berdagang dengan mengambil keuntungan yang besar. Saya izin menjawab, moderator. Menurut pendapat saya itu boleh-boleh saja, asal tidak ada curang antara penjual dan pembeli. Kalau mereka sama-sama suka itu ya tidak masalah. Jadi sepakatnya seperti gimana itu kan urusan mereka. Yang penting kan tidak ada kecurangan. Jadi seperti itu. Saya kembali pada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, menambahkan moderator dari jawabannya Saudari Lulu, bahwasannya di sini pendapat saya tentang berdagang dengan menaikkan harga gitu kan, atau mengambil keuntungan dengan harga yang lebih tinggi itu, menurut saya itu diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para jumhur ulama itu, bahwasanya seorang pedagang boleh menaikkan harga atau harta yang dijualnya menurut yang pantas saja, karena pada dasarnya itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan itu kan seperti kita menjual dagangan nih, entah itu buah atau apa, itu kan dengan harga misal sekilonya 20.000, tapi kita itu harga awalnya, tapi kita mengambil keuntungan di situ, dijualnya dengan harga 25.000 karena harga modal awal itu kan 20.000. Jadi kita jual 25, ambil untungan 5.000, itu diperbolehkan. Adapun dalil yang yang menetapkan hal tersebut itu seperti yang disebutkan oleh saudari kita tadi, Mas Rupah, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, di situ kan sudah dijelaskan tadi dengan detail oleh saudari Mas Rupah. Menurut saya sekian, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan penambahannya. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang berapa sih batas mengambil keuntungan dalam Islam? Menjawab moderator. Nah, mengenai berapa sih batas mengambil keuntungan dalam Islam? Nah, jadi berdasarkan referensi dan artikel ataupun buku-buku yang telah kami baca, bahwa di dalam Islam itu tidak ada mengatur mengenai batas maksimal ataupun minimal dalam mengambil keuntungan. Jadi boleh-boleh saja mau mengambil keuntungan lebih besar atau mengambil keuntungan sedikit atau kecil. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak ada aturan atau syariat membahas tentang mengatur berapa sih batas mengambil keuntungan tersebut. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada batas tersebut. Namun ada batasan-batasan tersebut itu berdasarkan siasat syariah. Karena di dalam siasat syariah ini yang diatur oleh pemimpin-pemimpin itu atau kepala negara ataupun sultan itu untuk minimalisir atau untuk menetralisirkan harga di pasar. Misalnya di pasar ini sekian harga cabai, misalnya di pasar ini sekian harga cabai. Nah, kan kalau terjadi perbedaan antara harga cabai di pasar ini dan pasar ini di dalam satu daerah, maka hal tersebut akan menjadi perbincangan lagi. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah mengatur tentang batas boleh mengambil keuntungan dalam harga-harga barang tersebut. Nah, mungkin begitu, moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kita izin menambahkan dari pertanyaan berapa sih batas mengambil keuntungan dalam syariat Islam. Nah, benar yang dikatakan tadi rekan saya, bahwa dalam syariat Islam itu sebenarnya tidak ditentukan berapa batas kita mengambil keuntungan, asalkan tidak ada unsur kecurangan, penipuan, dan mereka berniaga itu suka sama suka, maksudnya deal sama deal ya teman-teman. Nah, dalam kasus ini boleh kita spesifikkan lagi dalam kaidah fikih. Di sini saya memakai kaidah fikih yang berbunyi idza ta'arada mufsadatani ru'ya a'dhamahuma dararan birtikabi akhafihima, yang mana berarti jika kita dihadapkan dalam dua mafsadah, maka mafsadah yang lebih besar ini harus kita hindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan. Nah, di sini kita gambarkan mafsadah yang lebih besar itu kita mengambil keuntungan yang besar, dan mafsadah yang lebih ringan itu kita menjual dengan harga pasar. Nah, kenapa sih lebih baik kita mengambil mafsadah yang lebih kecil aja? Karena dikhawatirkan ya, misalnya kita berdagang dengan mengambil keuntungan besar itu,
kita kan tidak tahu nih faktor masyarakat, bisa masyarakat tidak terima dengan harga tersebut kan, sehingga masyarakat itu mendemo perusahaan kita. Nah, ataupun misalnya kita naikkan harga kita dengan keuntungan yang besar, apakah hal itu akan merugikan kita? Bisa jadi kan tidak ada pembeli yang mau membeli dagangan kita karena kita menjualnya dengan harga yang lebih besar. Nah, oleh karena itu lebih baik kita menjual dengan harga yang lebih ringan. Kita mengambil masalah yang lebih ringan saja. Ya udah nggak apa-apalah, untungnya sedikit. Ya udah nggak apa-apalah kita ya jual harga pasar ya, untungnya tipis-tipis. Yang penting masyarakat itu senang dan terima aja dengan harga pasar kita gitu. Nah, lebih baik kan seperti itu. Kita lihat dari segi syariahnya juga, seperti yang Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang teman Mas Rufah tadi bacakan. Ya udah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penambahan dan jawaban dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, diskusi kita kali ini akan diluruskan dan akan disimpulkan oleh teman kita, yaitu Abi Sugara. Saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, dan saya juga mohon izin kepada moderator ingin meluruskan diskusi kita pada kesempatan kali ini, yang mana setelah saya tangkap ataupun saya dengar-dengar kawan-kawan dari tadi ini memperbincangkan ataupun berbicara terkait dengan seorang pedagang yang mengambil keuntungan lebih jika seandainya dia berdagang. Nah, terus bagaimana Islam memandang hal tersebut? Nah, sebelum kita berbicara tentang hukum Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu kawan-kawan, bahwasanya hukum jual beli ini memang diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan dari berbagai referensi kitab-kitab juga telah menjelaskan bagaimana ataupun pengertian dari jual beli ini. Ketika kawan-kawan berbicara tentang seorang pedagang yang mengambil keuntungan lebih ketika dia berdagang, maka pada dasarnya itu merupakan hal yang wajar dalam transaksi jual beli. Karena salah satu tujuan dari seorang pedagang ataupun seorang penjual ketika dia menjual barangnya adalah pasti dia ingin mengambil keuntungan dari barang yang sudah dijualnya. Terus jika seandainya seorang pedagang mengambil keuntungan lebih, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Nah, ketika kita telah berbicara tentang hukum, berarti kita berbicara terkait dengan syariat. Pada dasarnya syariat tidak ada menentukan sama sekali batasan ataupun harga yang ditentukan oleh seorang penjual. Akan tetapi dalam hal ini, alangkah baiknya seorang penjual itu jika seandainya dia menjual barang, maka dia harus menjual barang sekitar harga pasaran. Seperti misalnya di pasar dijual harga Rp5.000, maka kalau bisa seorang penjual itu dia harus menjual harga sekitar Rp6.000 ataupun Rp5.000. Karena pada dasarnya itu merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Karena kalau seandainya seorang penjual ini menjual barang terlalu berat ataupun terlalu mahal, maka dikhawatirkan bisa menzalimi, bahkan bisa menipu seorang pembeli tadi yang ingin membeli barangnya. Karena pada dasarnya imam mazhab baik itu Hanafi, Hambali, Maliki juga sepakat bahwasanya dalam transaksi jual beli ini tidak ada larangan khusus yang melarang ataupun yang menetapkan harga yang dijual oleh pembeli. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, jika seandainya kawan-kawan bertanya bagaimana Islam memandang seorang pedagang yang mengambil keuntungan lebih dalam berdagang, kesimpulannya adalah tidak apa-apa. Yang terpenting dia tidak menzalimi dan dia tidak menipu daripada pembeli yang ingin membeli barangnya. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Kalau seandainya ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan.
Baiklah, sekian video diskusi dari kami, kelompok 10, yang bertemakan berdagang dengan mengambil keuntungan besar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video diskusi kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.